Kalian mau hasil kamera handphone kalian menjadi sinematik seperti ini? Nah, kalian bisa simak videonya dari awal sampai akhir, tapi sebelumnya kita putar dulu intronya, cekidot. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Baik lagi di Farul Haji Channel. Oke teman-teman, di video kali ini gue mau sharing ke kalian semua gimana sih caranya kamera handphone kalian menjadi jernih dan menjadi sinematik seperti tadi yang gue contohin. Nah, jadi kamera handphone kalian tuh sebenarnya udah bisa menghasilkan hasil video yang bagus ya teman-teman, karena di zaman sekarang itu handphone kameranya tuh udah bagus-bagus ya. Dan gue juga masih menggunakan handphone jadul ya teman-teman, dari Samsung S9. Nah, hasil Samsung S9 itu kan udah 1920x1080 ya teman-teman. Udah menurut gue udah bagus banget ya ketika kita membuat konten menggunakan handphone Samsung S9 ini, atau enggak di maksimalnya misalnya kamera handphone kalian itu udah 1920x1080, itu udah bagus banget untuk di sosial media, apalagi di YouTube ya teman-teman. Nah, gua punya footage 2 itu dari Samsung S9 dan iPhone XR teman-teman, dan iPhone XR ini udah bisa sampai ke 4K 60 fps ya teman-teman. Tapi ya mau fps-nya berapa, kalau misalnya kalian pengen bagus sih, sebenarnya bagusnya sih di FPS-nya sampai di besar ya teman-teman, di 60 fps atau 120 fps kalau misalnya untuk slow motion. Dan kebetulan banget nih di Samsung S9 gue ini tuh udah 1920x1080 60 fps ya di Samsung S9 ini, karena itu keluaran tahun 2000 berapa ya, udah lama banget, 2008 kalau nggak salah. Kalau misalnya di XR ini di 4K-nya udah 60 fps, tapi tidak menutup kemungkinan kalau misal teman-teman belum dapat di 60 fps dan masih 30 fps atau 24 fps, itu bisa di color grading. Dan cara color gradingnya seperti apa ya, menggunakan aplikasi apa? Nah, kebetulan gue di sini pakai aplikasi Adobe Premiere Pro, dan gue bakal ngasih load gratis untuk teman-teman yang mungkin masih bisa ngeditnya di handphone kalian ya, di CapCut atau enggak di VN, itu bisa digunakan loadnya ya teman-teman. Kalian bisa simak aja video dari awal. Oke, sekarang kita langsung aja ke monitor. Nah, oke teman-teman, kita langsung aja gimana caranya color grading hasil dari handphone aja. Nah, di sini gue punya footage 2 ya dari handphone S9, Samsung S9 dan iPhone XR. Nah, ini tuh dengan warna berbeda ya, karakter warna berbeda di setiap kamera handphone ya. Jadi kita gimana cara color gradingnya menggunakan Adobe Premiere Pro. Dan menurut gue ini caranya gampang banget ya. Sekarang kita langsung buka aja adjustment layer ya. Kita bikin adjustment layer portrait dulu. Oke, seperti biasa kita masukkan adjustment layer. Kita color grading dulu yang Samsung S9. Nah, seperti biasa kita ulik ya. Kita masukkan lumetri color dulu. Nah, kalau misalnya kita menggunakan S-Log 3 itu kan kita harus menggunakan load Rex7 online ya teman-teman. Tapi kalau misalnya di Samsung atau nggak di handphone lainnya itu sudah menjadi Rex7 online, itu artinya sudah membentuk warna, sudah ada warnanya, sudah ada kontrasnya, sudah ada shadownya gitu ya. Pokoknya yang lain-lain ini sudah ada. Jadi kita bisa ulik lagi aja, misalnya keperluannya, misalnya shadownya kurang dinaikin ya, kita naikin aja gitu ya bagian shadownya, jadi lebih kelihatan apa HDR lah ya, HDR gitu. HDR itu high definition range-nya ya. Oke, kita mainin dulu nih, karena sini kita rubah aja lah ya warnanya dari yang sebelumnya, dari yang aslinya dulu. Kita color correction dulu. Dan kontrasnya ini sebenarnya udah ada sih, kita tergantung ya. Kalau menurut gua sinematik itu kan lebih ke gelap ya. Cuman ya tergantung selera, karena selera itu beda-beda selera ya. Kita masukin ke curve dulu, karena di sini udah terbentuk, berarti kita balik nih. Biasanya kita ke bawah kan kalau misalnya pakai S-Log 3. Nah, ini kita rubah biar kelihatan bagian shadownya keangkat. Nah, mungkin seperti ini ya. Kita ulik aja bareng-bareng gimana nemu warnanya ya. Oke, di sini sepertinya masih kurang sih. Oke, segini lah ya, kita coba. Oke, lebih shadownya keangkat lah ya. Oke. Bentar, kita pasin lagi. Nah, seperti ini cukup. Nah, lalu kita masuk ke
color wheel and match ya, color wheels and match, sorry. Kita sinematik. Kalau sinematik biasanya sih agak-agak ke biru muda, dan midtone-nya kita naikin ke warna kuning atau orange ya. Highlight kita ke biru, set. Oke, seginilah ya. Oke, sinematik gitu ya. Sinematik sebenarnya bentuk video itu sebenarnya kalau sinematik itu lebih enaknya tuh potret ya. Potret, landscape, karena kalau begini tuh ya, kalau gue sih biasanya videonya video landscape ya teman-teman. Kalau potret itu sebenarnya kurang enak kalau menurut gue ya, tapi kan selera beda-beda. Kita masuk ke curve dulu ya. Nih warna hijaunya kayaknya mau gua redupin deh, bukan redupin, maksudnya saturasinya kita turunin jadi tidak terlalu pekat, karena ini pekat nih. Nah, ada kuningnya sedikit deh, kuningnya. Oke, segini nih. Oke, di sini nih. Ini harus hati-hati nih, kita rubah dikit, rubah semua cuy. Oke. Nah, seperti inilah ya, cukup. Oke, lalu kita masuk ke hue vs hue. Kita titikin di kuningnya dan di hijau di ujung. Nah, ini kita biasanya gue rubah agak sedikit orange sih dan hijau, jadi ada aduan warna kuning dan hijaunya. Ini tergantung ya, mau kayak gini bisa, mau dibalik bisa. Bentar, kita cari enaknya gimana. Sebenarnya lebih enak sih ini agak redup sih, warna hijaunya tidak terlalu pekat. Ini kayaknya banyak luminannya, warnanya warna-warna kuning dah, orange. Oke, nah seginilah. Ini kayaknya kurang kontras dah. Coba ya kita turunin dulu. Nah, seperti ini deh. Nah, ini kan beda nih warnanya nih. Beda banget. Ini terlalu kontras. Dan ini udah pas. Jadi siasatnya tuh seperti ini. Kita di footage-nya aja. Misalnya kita benerin di basicnya biar sama. Nah, kita aturnya jangan di adjustmentnya ya, kita aturnya di footage-nya, jadi biar sama. Ini kan tadi kontras banget, seginilah. Oke, jadi udah sama nih. Ini udah oke lah, sinematik sih, ala-ala sinematik gitu kan ya. Bisa kita ulik-ulik lagi, misalnya shadow kita mau pekatin lagi. Nah, ini udah beda banget teman-teman. Nah, salah warnanya agak sedikit kuning ya. Nah, seperti ini. Oke, nanti kita ulik lagi di bagian kreatifnya. Coba ya di bagian video ini kita naikin sedikit aja. Oke. Dan kayaknya kita agak sedikit. Nah, segini. Nah, kalian juga bisa menggunakan curve-nya, teman-teman. Kita mainin curve bagian red, green, blue-nya. Nah, bagian shadow dan bagian midtone-nya. Ini tergantung juga kalian sukanya kayak gimana nih. Gue tidak bisa memaksa kalian untuk mengikuti secara sama plak-tiplak sebenarnya. Cuman ini cara gua ketika mau dapetin warna-warna sinematik. Balik lagi selera sebenarnya. Nah, ini dari Samsung S9. Nah, lalu kalau misalnya adjustment layer ini pindah ke sebelah kanan, bagian footage-nya warna si iPhone, sebenarnya bisa aja gitu ya, sinematik juga sama warnanya, agak-agak warna gelap gitulah ya. Cuma kan karakter warna si Samsung dan iPhone itu berbeda ya teman-teman, karena iPhone lebih
lebih jernih lah, bisa dibilang lebih jernih dan lebih tajam juga. Nah, kita bisa di sini juga mainin lagi misalnya. Nah, misalnya seperti ini ya. Kita maksimalin lagi aja. Kurangnya seperti apa, tinggal tambahin. Misalnya kalian kurang warna gimana, ini tinggal bisa mainin di sebelah sininya. Hati-hati juga ya. Contoh seperti ini. Nah, ini juga udah jadi kan. Warnanya beda banget ya teman-teman, antara warna si yang Samsung dengan footage-nya tuh beda banget gitu ya warnanya, dan tapi color gradingnya sama ya, perbedaannya jauh banget sih. Nah, cara yang kedua ini simpel, dari kalian bisa langsung download aja ya, di deskripsi ya kita masukin yang udah jadi nih. Kalian bisa secara gratis, kalian bisa langsung ini aja, langsung download ya. Kita masukin adjustment layernya. Ini cara mudah banget. Kita matiin dulu ini ya, kita netralin dulu semua. Udah ya, udah netral. Oke. Nah, di adjustment layer ini, di volumetric color basicnya atau enggak di kreatif itu sama aja. Nah, kalian masukin yang udah ada, gue udah kesediain LUT. Nah, kalian tinggal pilih ini antara cinematic LUT atau film LUT. Kalau cinematic LUT jadi seperti ini. Nah, sebenarnya ini bisa ya, cuman setiap footage ini beda ya teman-teman ya. Nah, ini kan kontrasnya terlalu kuat. Nah, baik lagi di sini kita naikin misalnya si bagian shadownya, dari kontrasnya kita turunin ya, jadi biar lebih keluar lah, jangan terlalu gelap. Nah, seperti ini ya kan. Nah, kita lihat yang di ini yang di iPhone ya. Nah, seperti ini yang cinematic LUT. Nah, kalau misalnya kalian pakai yang film LUT, nah dia lebih warm ya, lebih warm. Kalau misalnya kalian pengen agak sedikit biru ya, tinggal kalian mainin temperaturnya. Nah, seperti ini tuh. Sebenarnya lebih baik sih yang pakai yang sinematik sih, lebih itu ya, lebih biru, nggak terlalu ini, itu bagus. Tinggal sesuaikan lagi aja keinginan kalian seperti apa. Nah, kalian bisa download secara gratis aja di deskripsi ya teman-teman. Mungkin teman-teman ada yang satu selera sama gua, kalian bisa langsung masukin aja nih LUT-nya secara gratis, bung. Kalau mau dirubah-rubah lagi masih bisa ya teman-teman. Kayak misalnya si hijaunya mau dirubah juga, misalnya bentar, curve ya, bagian hijaunya terlalu pekat, kita turunin aja nih. Nah, bisa seperti ini. Nah, seperti itu teman-teman. Jadi, oke, gampang banget kan? Nah, mungkin segitu aja teman-teman. Jadi buat teman-teman yang masih ngonten menggunakan handphone kalian, jangan pernah insecure, jangan pernah kalian merasa kalau misalnya kalian tuh equipnya masih punya handphone aja ya. Jadi kalau misalnya kalian masih punya handphone kalian di zaman sekarang itu, sebenarnya mengonten itu udah bagus banget ya teman-teman, dan bisa, dan banyak banget cara untuk memperbagus konten kalian yang menggunakan misalnya color gradingnya, atau enggak dengan transisi atau enggak dengan yang lain, atau enggak ya konsep-konsep video kalian ya bisa dimaksimalkan menggunakan equipment yang ada. Jangan terlalu memaksakan ketika kalian tidak punya equipment yang mungkin tinggi ya. Kalian jangan pernah aduh nanti nunggu aja ketika kalian punya. Jangan, kalian mulai aja dulu menggunakan equipment yang sudah ada. Oke, thanks banget buat teman-teman yang udah nonton, semoga bermanfaat untuk kalian semua. Mohon maaf jika ada kesalahan kata, dan yang belum subscribe kalian bisa klik tombol subscribe-nya dan klik loncengnya biar kalian gak ketinggalan video terbaru dari gua. See you next video, bye bye.